Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ini yang di luar pondok belum hadir semua ya, tolong dicek ya. Alhamdulillah, ayah bunda bangga semua, ananda para santri, adinda semua dari SPI Avengers dan ananda yang ada di Lampung, SMPT, murid-murid SPT, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ucapan yang kemudian tidak akan pernah ada cukupnya kita sampaikan, kita lantunkan, kita lafazkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemudian penghambaan, dengan penuh kesadaran bahwa kita tak bisa apa-apa, Allah adalah segala-galanya, we are nothing, Allah is everything, bahwa semua yang ada hari ini dalam diri kita, ya baik buruk yang kita nilai, buruk kita nilai ataupun baik kita nilai, menurut penilaian lemah kita sebagai manusia yang penuh dengan salah dan dosa, maka itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan dari Allah, yang mana kemudian ketetapan itu yang terbaik buat kita. Maka layaknya kita sebuah produk begitu, maka yang paling tahu tentang sebuah produk itu adalah penciptanya. Sama, maka kita ini adalah ciptaan Allah. Maka jangan sekali-sekali kita kemudian merasa kita yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak. Kalau kita pernah merasa seperti itu, maka sesungguhnya kita berada di kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kita kemudian melampaui batas ukuran kita. Kita kemudian mengambil peran yang bukan menjadi peran kita. Kita ini produk, kita ini hamba, kita ini produk ciptaan. Maka kemudian yang paling tahu apa yang terbaik sama kita adalah Sang Pencipta kita, Zat yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang terjadi hari ini itu atas kehendak Allah, dan itulah yang menurut Allah terbaik untuk kita. Apa rasa yang kita rasa hari ini, itulah rasa yang terbaik hari ini menurut Allah untuk kita. Sakit kita hari ini, maka menurut Allah untuk hari ini, tanggal segini, tahun segini, itulah yang terbaik untuk kita. Ya, maka alhamdulillah ya ala kulli halin wa ni'matin. Bersyukur kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kemudian kita rawangkan agar apa yang kita cari dari salawat ini, apa yang kita tuju, apa cita-cita kita, apa goal kita dari bertawaf-tawafnya kita bersalawat, agar Allah kemudian izinkan cinta itu bersemi dalam hati kita, cinta kepada sang baginda, sang idola kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian cinta itu makin hasil, makin membesar, maka bertumbuh terus cinta itu menghasilkan buah yang namanya rindu. Maka cinta dan rindu ini yang telah menjadi yang saat ini dan seterusnya menjadi apa? Menjadi bekal untuk kita, menjadi bensin kita, menjadi pondasi kita, menjadi bemper kita dalam kemudian menjalankan, mengikuti risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya yang paling penting nanti adalah bukan kemudian apa yang kita capai, tapi semasa di dunia kita menjadi apa. Bukan apa yang kita capai, bukan itu yang penting. Tapi semasa di dunia ini kita menjadi apa. Iyakah kita kemudian menjadi sang pembela Rasul? Iyakah kita menjadi saudaranya Rasul yang dirindukan Rasul dulu berabad-abad yang lalu? Bahkan sebelum kita lahir sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Iyakah kita menjadi saudara Rasul? Maka yang paling penting kita tanyakan, yang harus kita sibuk bertanya dalam diri kita adalah bukan apa yang saya capai, bukan, tapi menjadi siapa saya. Saya ini mau jadi apa? Saya ini mau ada di pihak mana? Saya ini mau menjalankan apa?
Masalah kemudian mencapai apa itu bukan urusan kita. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nyampe apa enggaknya itu perkara ridho apa enggak Allah. Tapi yang paling penting kita pastikan itu kita nih loh. Kita ini sekarang jadi apa? Ya kan? Kita ini sekarang jadi apa? Jadi penghias kemudian apa namanya KTP Islam kita tuh, atau memang kita ini menjadi sosok-sosok yang terus berupaya menjadi saudaranya Rasulullah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan selawat kita ini membuat kita makin cinta, makin rindu dengan sang baginda, dan kelak kebayang dah ketika nanti ya Allah kita mati disambut oleh baginda Rasulullah SAW dalam kondisi Rasul juga rindu sama kita. Ya Allah, ditungguin sama Rasul kita dengan tatapan, dengan wajah penuh kerinduan kepada saudaranya, kepada umatnya yang setia kepadanya, walaupun tak jumpa dengannya. Itulah kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk apa yang kita kerjakan, detik demi detik yang kita habiskan, menit demi menit kita habiskan, hari demi hari yang kita habiskan, lelah demi lelah yang kita jalankan, ya kan, sakit demi sakit yang kita tahankan. Mudah-mudahan Allah hitung kemudian sebagai ittibah kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Baik. Coba yang Ikhwan ditutup dulu namanya. Tutup namanya. Tutup namanya. Saya mau tes hafalan saya. Ya, baca sini. Umar. Taufik. Taufik. Nata. Taruh. Lukman. Rizky. Ya. Nah, gue betul. Rizky. Saya betul. Syauki. Syauki. Ria. Ria. Asa. Setiaji. Taufik. Di samping ya, samping. Rifki. Rifki. Said. Said. Azril. Abdul. Isma. Iya. Nah, gue. Apa? Reha. Yang dua nih lah, dua ekor itu sudah tinggal dua lagi. Bagusnya yang mana bagus? Bagus. Bagus. Sisa satu ya. Siapa? Ahmad. Saya rekam dulu ya wajahnya. Sisa satu ya. Dua lah. Tadi bagus Ahmad, bagus baik. Ada yang belum? Alhamdulillah. 19 orang. Tinggal awal nanti 25. Awal tuh lama apa lagi? Baik. Ya, 19 orang. PR-nya itu di bulan Agustus adalah merekam wajah-wajahnya agar dimasukkan ke hati, biar dibawa kemana-mana, menjadi sebuah motivasi. Ya, jadi kalau down, tinggal diputar wajah kalian satu-satu. Banyak kemudian wajah-wajah ngeselin yang banyak wajah-wajah kemudian yang menunggu, yang kemudian apa ya, meletakkan harapannya di bunda ayah, bunda abi begitu. Nah, itu makanya kalau ayah dari kemarin tuh walaupun belum masuk kelas ospek, itu kerjanya begitu pasti mereka agak yang susah merekamnya itu awal gitu. Gak enak nanti dikirain ayah ini ngapal nanti dipakai. Ya, gak enak. Makanya awal biasanya lama baru saya hafal. Apalagi ini banyak soalnya. Biasanya 10 kan, ini 25. Masya Allah. Ya, apa-apa nanti awal. Kalau nanti udah nggak punya pakai name tag, saya nanyanya, siapa namanya? Jangan tersinggung ya. Nah, karena memang awal agak butuh lama yang menghafalnya, karena banyak nggak elohnya. Ya, saya prototin kalian nanti. Ya ini pondok nih gitu kan. Kiainya melututin awal mulu gitu. Padahal maksud saya lagi mau menghafal. Nah, tapi kalau Ivan tadi dua lagi ya, Ahmad bagus. Saya suka ketukar-tukar tuh Rehan sama Rian. Agak-agak mirip ya. Coba diri. Coba diri dulu. Rehan coba diri. Rehan, Rian coba diri. Diri. Enggak, kalau Rehan sudah bosan langsung.
Coba tengoklah. Kamu ini kan, ini kan, iya. Makanya saya tadi nembak, yang mana Rian, yang mana Rehan ya. Iya. Oke, itu. Baik. Rian, Rehan. Rian yang ini kan, Medan ya, Rian ya. Rehan, Jakarta. Kalau asal saya masih ngapal, lama dulu, baru nanti asal muasal. Tapi asalnya kan dari Bani Adam ya. Iya. Baik, saya guna bangga semua. Pagi hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, walaupun tidak banyak yang saya sampaikan pasti mengorbankan mim juga begitu ya. Uh, dari kemarin kan isunya, isi kajian satu doa itu kan selalu tentang perjuangan ya, tentang menguatkan, tentang kemudian karena objeknya itu adalah selalu camabah gitu ya. Yang dihajar camabah aja pokoknya. Maka yang berguguran. Ada berapa yang gugur? Oh, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Loh, inna lillahi itu bukan kemudian harus mati baru inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu. Ya kan berpulang dia ke rumahnya kan. Ya. Berapa yang gugur? 4 ya, Ikhwan. Awat satu. Lebih cupu-cupu Ikhwan nih baru. Ya kan? Bagaimana kita mau menaklukkan Roma coba? Bagaimana kita mau menaklukkan Roma? Calon-calon pemimpinnya ini cupu-cupu. Ya. Nah, jadi terhitung itu dari terakhir yang diluluskan itu 63. Maka sisa sekarang 44. Nah, hitung sendirilah udah berapa yang gugur tuh. Ada yang gugur sebelum studium general, ada yang gugur saat studium general, ada yang gugur sudah ke sini dan seterusnya. Ya. Maka pagi hari ini yang mau ayah sampaikan adalah kok segininya ya, kok apa ya? Eh, kok segitunya ya tekanan yang diberikan ke kami. Sebenarnya bukan ke antum aja. Antum lihat wajah-wajah mereka ini ya, ini lebih merana mereka, lebih lama. Ada yang setahun 2 tahun, karena udah kebal aja makanya kayaknya udah biasa. Apa sih sebenarnya yang kita kejar? Apa sih sebenarnya yang kita tuju? Oke, Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada suatu masa, akan ada tiba masa di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, ya kan? Maka yang dinaungi oleh Allah itu berapa golongan? 7 golongan. Nah, salah satu kita bahas salah satu dari 7 golongan itu yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan melainkan naungan itu. Dan yakinlah pada saat itu kita butuh naungan Allah. Nggak usah kau dalam hati, nggak apa-apa lah nggak dapat naungan Allah kan aku punya payung ya. Ya nggak usah, nggak ada payung, nggak ada apa, nggak ada. Kita butuh. Terasakan hari ini di pondok kalau jam 12 siang gimana? Kalau yang botak-botak gimana? Lumayan kan? Iya, ini belum ada apa-apanya. Matahari, masya Allah, berjuta-juta kilo lebih lagi malah dari kita, ya kan? Tapi di masa itu, tiba saat itu, matahari sejengkal dari kepala kita. Tidak usahlah kau tanya lagi. Meleleh kita ke ekstrim, meleleh, meleleh berkali-kali. Gitu. Makanya mana naungan, tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita butuh saat itu. Maka satu dari 7 golongan ini, ya kan? Satu dari 7 golongan ini adalah siapa itu? Mereka-mereka yang kemudian yang hatinya terpaut dengan masjid. Oke, mereka-mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi mereka-mereka yang kemudian memautkan dirinya ke masjid itu enggak sembarangan balasannya. Itu enggak kemudian ecek-ecek kemudian nanti levelnya. Ya. Nah, kita ini antum itu dididik di sini. Ayah bunda bangga semua mau wali murid, mau wali mahasatri, mau ota dan seterusnya. Kita ini bukan kemudian goalsnya adalah bukan sekedar menautkan hati ke masjid. Nggak sekedar itu. Janjinya Rasul kan satu dari 7 golongan itu adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tapi goalsnya kita bukan hanya menautkan hati kita dengan masjid, tapi ngajak sebanyak-banyaknya orang agar kemudian terpaut hatinya pada masjid. Kebayang balasannya apa itu? Ya kan?
Menautkan hati kita pribadi saja dengan masjid, udah dikasih naungan sama Allah. Di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Apalagi ngajak orang menautkan hatinya ke masjid. Tak bayanglah apa balasan itu. Ya kan? Nggak merasakan panasnya pada mahsyar kayaknya. Ya kan? Adem aja kayaknya. Ya. Jadi, maka kemudian butuh mentality, butuh kemudian motivasi dalam diri kita sendiri, kesadaran apa yang kita sedang mau jadikan diri kita ini. Makanya yang bilang tadi, perkaranya itu adalah bukan perkara apa yang kita capai, tapi adalah perkara apa jadinya diri kita nih. Kita ini jadi apa? Ya kan? Kau ini siapa? Bukan kau ini punya apa, begitu loh. Ayah itu nggak nengok kau ini punya apa, bukan. Kau ini mau jadi apa? Mau jadi siapa kau? Kalau kemudian masalah berhasil atau enggaknya itu takdirnya Allah, ketentuan dari Allah. Lebih baiklah kita kemudian mati mencoba daripada lari dari medan juang. Begitu. Saya kan pernah ditanya, kan tagline kita sekali leher terkembang, pantang surut ke belakang. Saya pernah ditanya, kalau misal oleng nih kapal Masjid Muslim Milioner, oleng, ya naudzubillah gitu. Tapi misal gitu, kapalnya oleng, terus mau karam begitu. Ada yang nanya ke saya, kapan abang lompat dari kapal ini? Di momen kapan abang menentukan, ya udah ini saatnya aku lompat dari kapal ini? Ketika kemudian kapalnya mau maka jawaban saya waktu itu, tanyanya apa? Ya kapan abang, momen kapan abang, apa tandanya, apa ukurannya? Di saat itu abang sudah kemudian memutuskan lompat dari kapal itu. Saya bilang udah, saya tidak akan pernah lompat dari kapal ini. Saya akan kemudian mengantarkan kapal ini bahkan sampai karamnya. Kenapa? Biar nanti hujah saya ke di hadapan Allah. Sampai tetes darah nggak bisa. Kalaupun karam, saya saksikan karamnya. Ya kan? Kayak film Titanic gitu loh. Ya kan? Disaksikan sampai ujung kapal itu habisnya. Sampai ujungnya selesai. Nah, gitu. Itu kira-kira. Ya kan? Kenapa? Karena kita ini bukan perkara mendapatkan apa nanti di hadapan Allah. Tapi perkara jadi apa. Kenapa? Karena panggilan kemudian Allah kepada orang atau ruh yang sudah berpulang itu bukan yang ditanya Allah, itu bukan kemudian jadi apa prestasinya, bukan, tapi yang dipanggil sama Allah itu siapa dia. Makanya panggilannya ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu kan apa kan, siapa kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan kemudian pertanyaan Allah itu, wahai mana kalian yang punya banyak amal, tidak begitu. Wahai yang punya banyak prestasi, tidak gitu. Yang ultimate-nya disampaikan Allah yang harus kita capai itu adalah siapa kita. Ya kan? Siapa kita. Maka kita tujuannya adalah menjadi orang-orang yang seperti apa? Seperti apa? Oh, aku mau tetap mau mendapatkan menjadi orang yang dapat naungan Allah nanti di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Oke? Maka itulah yang kita pegang. Maka sakitnya bisa kita tahankan. Begitu juga menangnya bisa kita rayakan, gitu loh. Orang yang clear dia mau jadi apa, perjuangannya bisa dia tahankan, kemenangannya bisa dia rayakan, karena dia tahu siapa dia udah ngerti siapa dia, mau jadi apa dia, dan sedang di mana dia, dan mau ke mana dia. Maka tak goyang dia sama siapapun, bisik kiri kanan nggak mempan sama dia, tantangan di depan dia nggak akan menggentarkan kakinya, godaan di belakang tak akan kemudian memalingkan wajah. Itulah orang-orang yang tahu siapa dia, mau kemana dia, di mana dia, mau jadi apa dia, gitu. Maka jadilah dia sosok-sosok yang teguh, seteguh karang. Jadilah dia sosok yang kuat. Jadilah sosok yang kemudian punya prinsip. Sehingga nanti matinya dia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jiwa-jiwa yang tenang. Coba.
Jiwa tuh jadi tenang. Ini tergambar. Bagaimana kau kemudian mau termasuk jiwa yang tenang dimaksud Allah di surat Al-Fajr ini? Kalau semasa kau hidup di dunia tak pernah tenang, galau mulu kerjanya, gelisah mulu kerjanya, ya kan? Khawatir mulu kerjanya. Kalau ngomong sama dia banyak takutnya. Jadi gimana kau? Betahnya? Itu loh Ustaz, belum tahu nih Ustaz. Nah, kan? Enggak teguh, enggak tenang. Jadi gimana? Kau putuskan, 3 hari lagi nih aspek nih, pulang kok di sini. Masih belum pasti Ustaz. Nah itu, ya kan? Belum ketemu dia siapa dirinya gitu. Ya kan? Belum tahu dia mau kemana dia dan mau jadi apa dia? Ketika ditanya kemudian kenapa kayak gitu? Iya takutnya. Ah, mulai tuh. Pokoknya orang-orang yang lemah dan rapuh itu tuh yang keluar dari mulutnya nggak tahu, takutnya, tapi kan, khawatir, perasaan. Nah itu tuh yang keluar tuh. Awal-awal dia ngomong tuh pasti begitu tuh kata-katanya. Ya soalnya perasaanku gak enak, soalnya takutnya, tapi kan begitu. Maka orang-orang yang seperti ini boro-boro mau menjadi nafsun mutmain. Nah, gimana mau jadi tenang? Tak tenanglah. Tetapkan kemudian langkah, gerakkan kemudian kaki, pasang niat. Makanya kan seperti doa ya tadi. Allahumma ja'al dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin beres wa imanana imanal mu'minin teguhkan ya Allah wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana amal sholihin clear clear ya Allah ya kan maka kalau nggak sesuai dengan Islam ku tinggalkan kalau kemudian merusak iman ku tinggalkan kalau kemudian ngurang-ngurangin khusyuk, ngurang-ngurangin takut sama Allah, kutinggalkan. Gitu kan. Kalau kemudian amalnya nggak termasuk amal soleh, kutinggalkan. Kalau dia amal soleh seperti apapun, ku kerjakan itu loh. Clear dia udah selesai. Kenapa? Karena yang dia cari adalah labelnya apa? Nafsun mutmainnah. Jangan sampai kita sebaliknya. Sebelum ayat ya ayyuhalladzina ya ayat nafsul mutmainnah apa itu? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, balik dah. Boleh dah ya Allah balik ke kondisi ya Allah. Ya salah tadi keluar. Ya kan? Ya Allah boleh nggak ya Allah balik? Boleh nggak ya Allah diulang? Karena banyak itu yang kemudian menyesal tuh banyak. Karena di belakang itu kan namanya penyesal. Kalau pendaftar kan udah selesai kan pendaftaran. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi sosok yang ngomongnya nanti adalah ya laitani qaddamtu li hayati banyak penyesalan jadi apa jiwa-jiwa yang menyesal gitu ya. Jadi yang kita cari itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Nah, orang tenang itu bisa dia mendapatkan ketenangan ketika kemudian dia tahu apa siapa dia, mau kemana dia, berada di mana dia, dan mau menjadi apa dia. Clear. Ya. Ayah diledek-ledek orang, apa nih Ustad? Sosok Ustad. Emang dia lulusan Kairo? Serah kau, serah muncung kau ngomong apa, serah. Ya kan? Ustad nggak pernah pakai peci, serah, serah. Ya kan? Kamu pakai apa aja bisa, pakai songkok boleh, peci boleh, topi boleh, ya kan? Yang penting nggak melanggar jadi. Oh gitu kan? Jadi orang yang tahu dia siapa, mau kemana, sedang di mana, mau jadi apa, nggak gampang kok ya. Diledek orang nggak ngaruh, dinyinyirin orang nggak ngaruh, dikata-katain orang nggak ngaruh. Sebaliknya dipuji orang juga nggak goyah. Ini baru dipuji, masya Allah ya Ustadz Beben. Udah begitu, nggak akan ngaruh gitu loh. Makanya saya bilang tadi, tantangan di depan dengan berani dia hadap, ya kan godaan di belakang tak membuat dia berpaling pandang gitu loh. Jadi dia udah tahu dia this is my way, lu nggak seneng udah jauh-jauh dari jalan gua gitu loh, tapi dia pastikan jalan ini
apa? Tadi kan waja'al niatal mukhlasin wa amalana malah soleh. Yang penting ini benar, nggak melawan syariat, nggak melawan Allah, nggak melawan Rasulnya, ada selesai. Siapa pun yang menghadang, ini singkirkan, gitu. Singkirkan, clear sudah, gitu loh, ya. Nah, yuk, mau jadi apa kita? Nafsul mutmainnah. Jadi yang galau-galau itu nggak usah. Ini bukan cuma apa. Ini kan yang abang-abangannya juga masih banyak yang galau-galau kan. Kakak-kakak kan masih banyak yang galau-galau. Ya kan? Gak galau. Apa lagi yang gue galau? Mama aku di sini. Tunggukan konten-konten kami dengan Gasi ya. Kalau nggak viral lawas Gasi. Begitu. Oke? Paham tuh? Tetapkan. Oke, aku ini siapa? Oh, aku Rian yang mirip dengan Reha. Aku mau jadi apa? Oh, aku mau jadi sispa, santri siapa? Dan sekarang aku di mana? Aku belum sispa. Dan aku mau kemana? Mau jadi sispa. Oke, sispa itu apa? S-nya, salimul akidah. Oh, akidahku masih goyang-goyang. Nah, berarti akan ada kemudian progres menuju biar nggak goyang lagi itu akidah. Strong leadership. Oh, aku belum strong. Berarti harus kudu strong. Berarti ini loh, kalau di perjalanan belum strong menuju strong, karena kau tahu kau mau kemana dan kau sedang di mana, di perjalanan ini kan pasti ada durinya, pasti ada kemudian panasnya, pasti ada sakitnya, betul? Nah, itu enggak goyang. Ketika ada kemudian nanti temanmu di Instagram nge-DM, apaan sih lu Yan? Macam orang bener aja kau digituin. Ya elah, udah nggak zamannya kali Gen Z digituin. Kau nggak goyang. Kau tahu, this is my way. Ini jalan saya. Diam lu, kan begitu. Masuklah surat Al-Furqan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada yang ngenyek-ngenyek mereka santai ngomong, "Assalamualaikum." Urus urusanmu. Begitu kira-kira. Itulah nafsun mutmainnah. Begitu kira-kira. Ya kan, sudah 7. Oke? Paham tuh? Oke, saya mau ulang sekali lagi namanya. Coba tutup lagi. Sekarang dari sana. Coba kalian sini ya. Yang di ujung Isma. Betul ya. Isma. Abdul. Rifki. Azri. Said. Ahmad. Setiaji. Maksudnya dia duluan, gue suruh lupa. Setiaji. Rian mirip Dehan ya. Asad. Sauki. Rizky. Lukman. Ahmad. Nathan. Afan. Bagus Reha. Kemarin nyari Taufik. Umar. Masya Allah. Sampai untuk Iwan selesai PR saya. Ya lah. Jadi kalau apa nanti ketemu ayah agak nengok-nengok kau, jangan kau ilfil ya. Ayah itu lagi mau menghafalkan kau gitu. Ini agak oke lah, ini sudah banyak yang cadaran kan. Jadi yang susah itu cadaran tuh matanya kelihatan ke siapa, di mata siapa nih ya. Gitu. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kemudian istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan, bersaudara kita dari dunia sampai kelak di surganya Allah. Amin. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya pribadi. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita terapkan apa yang kita pelajari, biar kemudian membuat kita lebih baik. Dan tutup dengan adalah alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.